cerita dengan Om Yani, Om Dika. Saya dari dulu pakai Honda Astrea, Astrea tahun 92 atau 94 kalau nggak salah. Setelah itu saya pindah ke motorsport Honda Versa. Sekarang sudah saya modif, sekarang beralih ke PCX. Oke. Jadi dari 2014 sudah bergabung dengan community. Nah, saya jadi penasaran. Dari 2014 tapi mulai buat konten dan mulai masuk dalam dunia konten kreator itu di tahun berapa? Oke, sebetulnya kalau masuk di dunia konten kreator saya masih baru, cenderung masih baru ya. Jadi menggeluti di bidang ini mungkin belum 5 tahunan, karena ya begitulah perkembangan digitalisasi seperti yang saya bilang tadi. Mau tidak mau saya harus beradaptasi ya, karena apalagi di kantor mewajibkan setiap event harus mengupload video konten yaitu. Nah, mungkin seperti itu. Tukar informasi dan pengalaman itu yang wajib ada dalam Toronpe komunitas dalam binaan dari main dealer. Atau teman-teman boleh lihat di sebelah kiri saya atau sebelah kanan dari teman-teman ada durasi 30 menit yang sudah saya siapkan. Jadi saya akan memberikan pemahaman sedikit sepengetahuan saya tentang bikers konten strategi. Ya, mungkin banyak yang sudah tahu, banyak yang mungkin masih belum tahu. Di era digital saat ini 4.0 tentunya orang dituntut harus bukan hanya punya kreativitas, tapi orang harus mumpuni dalam bidang digitalisasi ya. Orang pasti yang ada personal memiliki satu smartphone. Nah, itulah yang akan kita bahas. Jadi tema Bikers Content Strategi, poin yang pertama membangun kreativitas di atas roda yang akan saya bawa. Next, kita angkat seputaran motor ya, lifestyle, gaya hidup dan juga komunitas ya. Jadi ada juga yang independen ya, berdiri sendiri, tidak ada komunitas, itu gak apa-apa, tetap masuk di community. Dan juga teknik vlogging ya. Nah, itu yang akan kita pelajari bersama. Next, mengapa bikers konten itu populer? Ya, menurut saya ada 3 garis besar. Pertama, menggabungkan kebebasan. Poin yang kedua, menggabungkan hobi. Dan poin yang ketiga, menggabungkan koneksi sosial. Nah, kalau saya secara pribadi, teman-teman, nama entertain yang saya gunakan adalah bukan nama pribadi. Kalau pribadi saya Rian Rizky. Kalau di sosmed saya pakai Bapak Iyang. Ya, mungkin karena dasar pertama saya sudah berkeluarga, punya anak. Dan awal mula saya pakai nama Bapak Iyang adalah anak saya waktu di umur 2 tahun, yang namanya anak kecil, pasti belum bisa lancar berbicara. Jadi waktu itu Bapak Rian, dia bilang Bapak Iyang. Nah, dari situ saya menggunakan nama ini di semua akun sosial media, baik YouTube, Instagram, Facebook, bahkan sampai TikTok. Oke, menggabungkan kebebasan di sini, teman-teman bebas berekspresi di dalam konten tersebut. Teman-teman juga memiliki hobi ya, jadi bisa dituangkan cerita konten di dalam hobi tersebut. Morning ride ya, jadi kegiatan di pagi hari, orang santai dengan Toronpe motor, ataupun touring jarak jauh. Touring wisata itu masuk juga. Hari ini juga kita touring wisata, itu masuk poin dalam touring ya. Dan juga review teknis ulasan tentang aksesoris, modifikator. Orang sebagai bikers juga pasti selain hobi touring, pasti ada juga yang memang menggeluti bidang otomotif untuk modifikator ya toh. Saya juga seperti itu. Di saat ada kegiatan lomba modifikasi pasti saya ikut untuk mengembangkan potensi ya toh. Kalau kalah berarti coba lagi, kalau menang berarti standarnya seperti itu. Oke, next. Kemudian ada poin platform dan format konten. Nah, ini teman-teman juga harus kita pahami bahwa platform apa yang akan kita gunakan. Platform ini banyak, ada media sosial Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan sebagainya ya. Kemudian ada teknik pembuatan konten, production tips ya, yang bisa saya bagikan adalah teknik dalam pembuatan konten teman-teman tentang itu teman-teman bisa gunakan GoPro, Insta360 ataupun kamera-kamera sebagainya ya, untuk membantu menunjang teman-teman punya hasil. Tapi teman-teman kalau cuma punya smartphone nggak apa-apa, yang penting teman-teman punya teknik pengambilan ya. Jadi pandangan saya menjadi seorang konten kreator nggak perlu skill, artinya ya orang pintar-pintar aja untuk bisa memposisikan diri, orang editing ya dan sebagainya. Oke, next.
Ya, jadi konten ini juga kita bisa bukan hanya angkat tentang otomotif, angkat tentang torang pediri, tapi torang bisa menggabungkan dengan koneksi sosial, beradaptasi. Toh. Contoh seperti ini torang sudah berkoneksi sosial, menggabungkan koneksi sosial. Kita bisa berbicara di depan teman-teman, itu bagian dari koneksi sosial. Next. Tentu ada orang pediri, jadi tidak ada yang bilang, oh kita nggak bisa, pasti ada. Poin yang pertama, pasti akan event-event seperti San Mori. Nah, jadi tadi kita udah masuk dalam tujuan. Mungkin kalau ditanya ke saya pribadi, sudah berapa banyak saya sering menjalankan konten bersama dengan kolaborasi dengan konten kreator top juga ternama di Indonesia, tentu banyak. Salah satu kemarin saya diberikan kesempatan oleh Honda juga untuk terlibat bersama dengan Iwan Banaran, salah satu motovlog ya yang sangat terkenal, bukan cuma cukup terkenal tapi sangat terkenal. Iwan Banaran dan juga Bobby Statrager ya, jadi yang suka freestyle. Nah, dia datang di Manado dan Honda memberikan kesempatan saya untuk meliput mereka juga. Oke. Nah, jadi ini tadi tujuannya membangun personal branding. Personal branding maksudnya orang pediri yang sudah kita cerita tadi. Teman-teman boleh menggunakan nama pribadi, boleh juga menggunakan nama entertainment. Masak nasi dalam bambu